Aku udah nonton filmnya, gitu. Oh ya, Lo mau bagus ya. lo admit ya, oke. Ya. Riri Riza ya waktu itu. Mila. Halo. Halo. Hai. Apa kabar? Aduh, seneng deh. Mana nih wajahnya? Hai Butet. Hai. Halo, selamat malam. Ini malam atau sore? Selamat malam. Sorry, iya sore di sini. Oh, sore. Sorry, ngebut. Ternyata Nggak terlambat juga. Butet ada di mana? Lagi di Di mana? Amsterdam. Oh, Oh, di nah. Amsterdam. Oke. Iya. Sekolah lagi nih ceritanya ya. Iya. Akhirnya. Oke. Ini. Kita Silakan bisa mulai ya. aja. Ya, kita bisa mulai. Selamat malam semua yang hadir. Selamat malam, sore mungkin ya buat Butet ya di sana. Terima Iya. kasih sekali sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Ini klub kutu buku sebenarnya suatu klub yang tidak formal, tapi setelah nanti mungkin akan sedikit dijelaskan oleh Lili atau Indri Basara yang menggagas klub kutu buku ini. Jadi pertemuan kita ini reguler, minggu kedua setiap bulan, hari Rabu minggu kedua setiap bulan, dan setiap kali kita berusaha untuk menggali buku-buku atau sastra Indonesia dan penulis-penulis Indonesia untuk melihat dan memberi apresiasi yang lebih baik untuk penulis-penulis kita ataupun buku-buku sastra Indonesia. Jadi biasanya ada bisa 20-an orang yang hadir. Kebetulan malam ini mungkin agak kurang, tapi semua pada semangat minta titip ditanyain lah atau yang lain-lainnya. Anyway, sebelum lebih jauh, saya mau berikan kepada Lili atau Indri untuk sedikit memberikan info tentang kutu buku kita. Oke, boleh deh. Silakan. Lili. Hai, terima kasih sekali ya, Butet. Ada di mana Butetnya? Sebentar lagi lari kayaknya. Oh, iya. Tutup itu. Terima kasih lah atas kehadirannya. Jadi untuk sedikit ini aja, sedikit background aja. Jadi kita mulai kutu buku klub ini waktu di tengah-tengah pandemi Juni 2020. Jadi saya dan Indrit kita ngobrol-ngobrol, kita bilang kita bikin book club yuk, tapi Zoom karena kan waktu itu kan kita tidak bisa bertemu langsung ya dengan Zoom. Setiap sebulan sekali kita ketemu, terus kita undang penulisnya supaya langsung bicara dengan kita. Dan sebenarnya dengan ada Zoom ini ternyata juga lebih memungkinkan untuk penulis untuk hadir karena lebih memudahkan. Mungkin Indrit nyambung, silakan Indrit ceritanya. Ya. Dan kita memang khusus baca hanya buku bahasa Indonesia yang ditulis oleh author Indonesia supaya kita juga lebih mengetahui lah sekeliling kita, karena kebetulan Lili dan saya banyak besar di luar negeri, bahasa hari-harian kami juga luar negeri. Kadang-kadang kami pun tidak kami ingin lebih mengenal lagi gitu loh dengan sastra Indonesia dan lain-lain. Dan kebetulan Gayung bersambut di beberapa teman kami pada ikut interested dengan membaca buku ya, alhamdulillah. Tapi Mbak Butet, terima kasih banyak udah hadir, respect sekali dengan Butet. Aduh, saya melihat perjuangannya di sini, salut luar biasa. Dan barusan ada bilang teman, Butet sekarang udah ada Barbie doll-nya katanya. Waduh, sedap, aku mau cari Barbie doll-nya. Iya, perlu. Ya, silakan Herda dilanjuti. Baik, terima kasih. Malam ini Butet, saya Herda Pratsmaji yang akan memandu acara. Tapi ini lebih ke arah informal sih, jadi siapa saja bisa bertanya tentang buku Butet Sekolah Rinda. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, boleh nggak Butet cerita sedikit sekarang Butet ada di mana, ngapain, terus kapan terakhirnya ketemu dengan anak-anak tercinta itu yang lucu-lucu itu di buku. Bisa nggak sedikit gambarannya, Bu? Bisa dong. Iya. Halo, selamat malam semuanya. Senang sekali. Halo. Sebenarnya waktu diceritain Inggita agak kaget ya. Ini maksudnya bukunya kan pertama terbit 2007, udah lama banget. Gitu. Kok ada yang mau bahas buku gitu? Ya,
Tapi senang, selalu senang karena ya pasti saya akan bawa cerita dari rimba, cerita yang jarang orang mau dengar ya. Nah, aku sekarang di Belanda dan sebelum ke sini bulan Februari aku ke Rimba bulan Januari bawa kedua anakku umur 3 dan umur 7. Jadi itu pertemuan terakhir dan emang karena di sini lagi S3 dan nanti tahun depan mau penelitiannya juga 1 tahun, memang aku akan ambil di Rimba juga. Jadi aku akan selama setahun di sana. Balik Kembali ke lagi. sana ya. Keliling Ya. lagi ya riset di sana, riset bareng mereka sih kayak gitu. Itu Iya. terakhir ketemu dan ya kalau kondisi dilihat di buku ada banyak perubahan pasti banyak, tapi ada banyak juga yang tetap dan yang saya lihat sih kalau perubahan selalu bagus ya, kebudayaan kan nggak ada yang tetap. Yang dimaksud tradisional juga nggak ada kata tradisional itu. Karena apa yang sekarang tradisional dulu 30 tahun lalu adalah modern gitu. Jadi sebenarnya yang penting aku waktu itu memastikan bahwa mereka perubahan yang mereka alami adalah yang mereka inginkan. Itu aja sih kalau melihat itu terjadi kita senang-senang aja. Kalau saya waktu itu senang-senang aja. Kita nggak punya hak untuk menuntut mereka mau jadi apa kayak gitu. Cuman semuanya masih berteman baik dan sekolah masih jalan. Aku punya tim di situ, saya dan sekolah. Kita saat ini punya 4 sekolah yang sedang berjalan, ada di Makassar, di Jambi ini, sekolah rimba ini, di Tengger, di kaki Gunung Semeru Bromo itu, dan di Sumba. Jadi 4 yang jalan yang sudah dirintis sudah ada 17. Jadi itu ceritanya. Sudah menjangkau 15 ribuan orang, dan sekitar 100 guru yang terlibat. Saat ini ada sekitar 22-an yang aktif gitu. Paling itu, Mbak Hilda. Ya, terima kasih Bu Tet penjelasannya. Ini banyak yang pengen tanya dari tadi kita ngobrol-ngobrol sebelum Bu Tet masuk itu sangat mengagumi bagaimana Bu Tet awalnya masuk sebagai tim dari Warsi sampai akhirnya bisa menghasilkan, sampai akhirnya punya keberanian untuk keluar dari Warsi dan bikin sendiri dan berhasil membangun sampai keluar dari Jambi ya, sampai 14 sekolah tadi ya, sekarang udah 17 ya? Iya. Sekarang udah 17 jadinya, oke. Kita buka pertanyaan boleh ya Bu Tet ya? Boleh Mbak. Boleh. Ya, silakan yang mau bertanya duluan atau mengangkat tangan, raise hand. Atau saya, ya oke, Ati, silakan Ati. Mbak Butet atau Kak Butet, terima kasih banget ya karena aku kebetulan baru kembali dari Mentawai, dari Siberut. Jadi aku tuh waktu baca kayak baca cerita, tapi ini yang aku jalankan tuh cuma sejutanya yang Kak Butet jalanin. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah sudah ada sekolah yang seperti ini yang dijalankan juga di Mentawai atau di Siberut, karena keadaannya kok aku lihat sama persis. Terus yang kedua mengenai kesehatan higienis ya, karena masalah misalnya kesehatan gigi yang karena diperkenalkan dengan snack dan gula itu, apakah ada jalan keluar yang dilihat dari semua suku-suku rimba, di mana mereka punya alat untuk membersihkan gigi sendiri tanpa memperkenalkan odol atau sabun yang bisa merusak lingkungan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, yang pertama. Ya, oke, makasih, Tati. Kalau di Mentawai tidak ada, saya cuma punya teman baik yang merintis program di situ, tetapi ya saya bisa bilang banyak program saat ini yang namanya semacam sekolah adat atau pendidikan adat, tapi biasanya itu didukung sama Kemendikbud, sedang dirintis, tetapi itu ada 3 macam ininya Mbak Ti, ada 3 macam jenisnya. Jadi ada yang namanya sekolah di luar sekolah formal, jadi setelah sekolah formal ada itu dia sekolah namanya sekolah adat, kadang pulang sekolah nanti jam 3 kayak ekstrakurikuler gitu. Kadang-kadang sekali seminggu, kadang-kadang tiap hari tergantung kesepakatan. Nah, ada yang namanya itu namanya komplementer gitu ya. Ada yang namanya kayak memang udah integrasi, jadi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Masuk ke dalam mulok,
kadang-kadang masuk ke dalam pelajaran olahraga, kadang masuk ke dalam keterampilan, tergantung ntar pelajaran nari masuk ke kesenian. Jadi diserap, dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi itu tidak mengganggu kayak gitu. Itu perannya lebih kecil lagi. Tetapi kalau yang kayak tadi komplementer menghabiskan waktu sekali, semakin susah anak-anak punya waktu. Dan teman-teman saya yang di situ hanya melakukan di antara dua ini. Dan program yang betul-betul terpisah, artinya nggak masuk di program sekolah atau nggak masuk bukan di luar sekolah, itu jarang gitu. Jarang ya, karena memang ya termasuk kayak yang saya lakukan dengan teman-teman Sekolah Rimba itu namanya di luar sekolah formal. Kita bikin sendiri kurikulumnya semua, kita bikin cara nilainya sendiri. Tetapi bagusnya itu kita punya kemerdekaan. Kita kan bilang kurikulum kita tuh problem posing education gitu ya. Jadi kurikulumnya adalah problem-problem kita gitu. Jadi kalau misalnya di Rimba dulu ada masalah dengan logging, ada masalah kekurangan air gara-gara sawit, ada program pembajuan misalnya atau perumahan, dirumahkan orang-orang rimba, itu jadi sesuatu yang asing dan ya problem, terus kita bedah jadi kurikulum. Jadi kalau tinggalnya di rimba, kita nggak akan mempelajari bagaimana misalnya membiakkan terumbu karang, karena itu buat orang-orang di laut. Nah, jadi kita kayak di rimba, ya kayak gitu. Nanti sekolah kita yang di Flores, ya nggak akan belajar tentang bahaya sawit, karena nggak ada sawit di situ gitu. Nah, itu akan jauh lebih efektif, tetapi ya lama, membangunnya harus benar-benar full komitmen, dan guru-gurunya harus live in, tinggal di lokasi 24 jam. Itu agak tidak disukai sama kebanyakan orang, tetapi sudah mulai dilihat untuk mau di copy gitu ya, dan Kemendikbud juga di bagian kebudayaannya itu lumayan melihat untuk beberapa komunitas yang memang jauh dari persekolahan formal dan juga punya tuntutan hidup yang sangat berbeda, ini harusnya kayak gini, kayak gitu. Ya kan kalau kayak di Mentawai itu dulu ada kasus kayak rombongan Indonesia biru ya, ekspedisi biru, itu ada yang digigit ada yang digigit ular kobra dari salah satu tim. Terus dia nanya, siapa nih yang bisa obatin? Ayo dek. Adik-adik di situ nggak ada yang tahu. Masa sih nggak tahu, nggak belajar di sekolah? Ya enggak lah, kan nggak ada di kurikulum gitu. Terus yang tahu siapa? Orang-orang tua. Orang-orang tuanya juga udah banyak yang nggak tahu. Tinggal beberapa. Kalau di sekitar kamu masih ada ular, kurikulumnya harus ada cara mengobati gigitan ular kobra dong. Kalau nggak ada di kurikulum 2013, berarti kurikulumnya yang salah. Kita harus, ya bukan berarti semuanya harus tentang kita gitu kayak gitu. Jadi mulai kayak oh ya, memang pendidikan harus menyumbang solusi untuk kehidupan sehari-hari gitu. Bukan cuma demi masa depan terus gitu. Apakah itu permintaan dari masyarakat setempat atau dari inisiatif dari pemerintah untuk memberikan itu? Beberapa masyarakat setempat sih, Mbak. Sekarang ini sekolah lagi ngelatih kayak guru-guru di Lombok sama di Sumba, karena mereka melihat ada kekurangan di situ, ada jomplang. Bahasa-bahasa daerah semakin hilang. Terus keterampilan-keterampilan daerah semakin hilang. Kayak di Sumba itu kan kuda itu penting, beternak itu penting, tetapi tidak diajarkan di sekolah. Terus kalau orang mau belajar ternak harus sekolah sampai SMA dulu baru masuk peternakan. Betapa panjangnya jenjang itu gitu. Jadi mereka waktu kita bikin sekolah di salah satu kampung adat di situ, mereka langsung bilang, kita sekolah peternakan aja bisa nggak, Pak Guru gitu, ke tim saya. Ya tinggal panggil aja insinyur peternakan untuk mengajarkan yang praktis-praktis. Kita nggak harus jadi insinyur peternakan gitu. Jadi skill-skill yang relevan gitu mulai gitu. Tetapi yang kita bikin pelatihan bukan kita yang tahu sebenarnya. Kita melatihkan metode sebenarnya ya. Jadi bagaimana mengumpulkan komunitas, terus mengidentifikasi kekuatan, kekurangan, terus kemudian menyusunnya menjadi kurikulum itu gimana gitu. Dan sesuai adat istiadat. Jadi guru-guru sama orang-orang tua ngumpulin kayak gitu ya. Jadi kayak bikin map tentang komunitas itu, tentang suku adat di situ. Terus jadi kita jangan sampai membuat kurikulumnya yang nostalgia melulu gitu, tari-tarian apa belum tentu dipakai. Oke, itu memang bagus karena itu akan menguatkan kebanggaan
mempersatukan solidaritas, tapi itu tidak terlepas dari sehari-hari, harus yang pakailah gitu, yang lebih penting. Jadi itu yang lagi dibikin sih pelatihan guru untuk membuat kurikulumnya sendiri, kurikulum adat dan kurikulum apa ya namanya kayak kecakapan hidup sesuai adat gitu. Itu yang pertama sih Mbak. Jadi aku bisa bilang ya belum ada di Mentawai kalau bikin ada program yang mirip ya. Kalau di kami itu bilangnya sekolah untuk kehidupan. Itu bikinan anak-anak sendiri sih, bukan kita yang bilang. Anak-anak rimba bilang sekolah untuk kehidupan. Terus itu paling berarti yang nomor 1 kan ya. Kalau nomor 2, iya kesehatan higienis. Ya memang sekarang masyarakat adat banyak yang kena giginya pada banyak hancur, termasuk orang rimba sendiri. Dan diabetes juga melanda banyak masyarakat adat kan. Karena dulu saya pertama kali ke rimba 23 tahun yang lalu, itu masih gulanya masih kita masih giling-giling sendiri pakai tebu, pakai apa 2 kayu gitu. Jadi gelayutan di sana, gelayutan sini, terus kita giling gitu. Terus seharusnya kalau mengenal gula, sebelum mengenal gula mereka harusnya mengenal sikat gigi dulu. Odol, mau nggak mau harus pakai odol. Kalau gula sudah diintroduce, odol harus diintroduce karena itu padanannya. Nggak bisa, orang rimba punya semacam gosok gigi yang mereka punya. Nggak mempan lawan gula, tetap aja karies. Karena dokter gigi pernah datang ke situ kan, rombongan dari UI. Ini karies, kayak gitu. Cuman penyakit gula belum ada karena orang rimbanya masih suka lari-lari berburu, tapi giginya pada hancur-hancur. Sakit gigi sering banget di mana-mana. Dan kalau diajarin sikat gigi pakai odol, ya gitu susah. Orang rimba tuh kan hunter-gatherer itu punya budaya yang buang nanti tumbuh sendiri, buang tumbuh sendiri. Jadi kalau sikat gigi ya udah dibuang. Sikat giginya nggak tahu di mana kayak gitu. Karena ntar numbuh lagi. Orang gitar saya aja pernah dibuang kok. Ya udah dimainin kok gitu. Karena dia budayanya kan ke hutan-hutan, ya ntar tumbuh lagi. Mereka kan tidak punya possession ya. Jadi kalau pindah, ya semuanya bisa dibikin segera. Jadi yang hanya mereka pegang tuh cuma parang, periuk. Nanti bikin keranjang basket aja bisa bikin sendiri kok. Ambil bahannya di mana-mana. Nah, budaya-budaya itu tuh susah. Terus tidak ada budaya menanam dan memelihara, terus memanen. Jadi kalau tahu-tahu jadi petani sawit, ya susah. Pasti terus nanti dibilang mereka malas, bilang apa. Padahal ya itu kita punya stage sendiri-sendiri kan. Betul. Jadi kayak gitu. Belum, kalau menurut saya ya jalan keluar memang belum ada. Seharusnya ya pendidikan itu lagi. Kalau sebetulnya kan ya pembangunan tidak boleh melampaui pendidikan, yaitu kata-kata Soekarno deh setahu aku. Jadi kalau ada satu kelompok terpencil misalnya mau ada pembangunan ke situ, ya pendidikannya harus nyampe duluan. Apa dampak jalan? Apa itu manusia, literasi kayak apa sih? Kita ini kan dilihatnya kayak monster buat orang-orang yang buta huruf, jahat gitu, suka bohongin. Ini kan dibilang setan bermata runcing ya, pulpen. Semua yang pegang pensil pasti jadi setan gitu. Jadi buat mereka, ya mereka harus mengenal dulu setan yang mau datang ke tempat mereka itu siapa. Jadi tahu, oh mereka akan bawa gula, oh akan bawa micin, kayak gitu. Untungnya memang ya di rimba udah lumayan pada tahu sih bahwa ya nanti micin itu apa, ya gula itu apa, terus apa bahaya misalnya ya bahaya terlibat di dalam dunia pasar itu apa. Kalau jadi orang kota apa-apa pakai duit, kayak gitu-gitu lumayan tahu resikonya, haknya mereka, terus undang-undang, lumayan udah tahu. Minimal murid-murid udah tahu. Jadi kalau ada masalah ya bisa ngelawan lah dikit-dikit. Sebenarnya mereka sudah kalah sejak awal ya. Kalau menurut saya semua masyarakat adat yang belajar baca tulis, ya sebetulnya kita orang-orang yang kalah karena baca tulis itu miliknya orang-orang yang punya kekuasaan, ya nggak sih? Ya jadi kita kan belajar baca tulis supaya kita survive di dunia orang-orang yang baca tulis ini. Ya mau nggak mau, ya minimal nggak kalah telak-telak banget lah gitu. Karena kan ya mereka sudah jadi taman nasional hutannya, nanti terus ada perusahaan masuk, semuanya sudah dapat izinnya dari atas gitu. Jadi ya paling tinggal negosiasinya gimana supaya nggak ganti ruginya memadai misalnya, atau supaya nggak banyak-banyak tanahnya diambil, hanya itulah yang bisa dilakukan kadang-kadang, Mbak Ti.
Oke, terima kasih Begitu mungkin. pertanyaan pertamanya. Sama-sama. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin boleh saya tanya satu hal kalau melihat tadi atau membaca keterangan Butet tadi, dalam kondisi sekarang ini kira-kira apa yang sudah dulu Butet inisiasikan di hutan-hutan di Bukit 12 ya, itu ya. Iya. Menurut ukurannya Butet sendiri, ketercapaiannya sampai sesuai harapan atau melampaui harapan atau sudah tidak relevan atau gimana Butet? Bisa cerita lebih Iya. jauh seperti itu. Aku juga mengalami banyak transformasi sih, Mbak Herda. Dulu aku punya cita-cita, punya mimpi gitu ya, tetapi tentang apa yang sebaiknya mereka capai. Tetapi ibarat orang tua yang anaknya pengen dokter, jadi dokter, terus anaknya mau jadi seniman, aku mengalami itu. Jadi aku sempat di tengah-tengah itu mengalami kayak gundah sendiri gitu. Aku melihat anak muridku misalnya naik motor, aku sedih kayak gitu kan. Tapi kemudian aku sendiri mengalami apa sih namanya kayak enlightenment sendiri gitu. Maksudnya kenapa aku mesti punya harapan mereka jadi apa gitu. Bukankah itu kebahagiaan? Maksudnya kalau mereka happy harusnya aku happy juga, bukannya aku yang tentuin. Itu ibarat kayak orang tua yang suka nyelamatin anak ulang tahun. Semoga bisa membanggakan orang tua. Iya, Semoga bisa mengabdi pada orang tua gitu kan. Aku dulu ngeliat itu ngomel-ngomel gitu kan. Ih, kok jahat banget sih. Tapi dipikir-pikir aku juga kok gitu sama anak-anak rimba, nggak boleh gitu. Jadi kemudian ya mengganti bayangan aku itu kan tetap di rimba, bisa ngelawan orang, tahu undang-undang tapi bisa ngelawan orang, nggak boleh terpengaruh, jangan pakai handphone dong, jangan naik motor dong, nanti kamu nggak rimba gitu. Tapi kemudian aku terus ya itu susah gitu dengan berani menerima harapan aku seharusnya nggak boleh ada. Harapan aku tuh bukan mereka tetap di rimba atau mereka tetap tidak berubah, tapi kemudian ya itu aku ganti itu dengan susah sih. 3 tahun mungkin aku sendiri gundah gulana. Ya harusnya mereka jadi apa saja. Kayak aku tadi bilang di awal-awal, yang penting mereka bahagia dengan pilihannya, sehat, tapi sadar gitu bahwa aku memang memilih hidup seperti ini. Dan sebetulnya kalau ditanya ya aku itu tercapai. Jadi mereka bukan orang yang tahu-tahu berada di satu keadaan dan menyesalkan kenapa kita jadi gini. Enggak, mereka aku pikir berhasil dalam artian setiap kali mereka mau melihat perubahan, mereka diskusiin pakai adat juga, diskusi dengan orang tua. Saya melihat hubungan anak muda dengan orang tua itu sangat bagus. Dulunya enggak. Seperti di mana-mana terjadi, orang tua menganggap anak-anak nggak tahu adat, anak-anak menganggap orang tua kuno. Ini enggak Mbak. Ini aku pun sampai kagum sendiri ya. Orang tuanya sangat bangga sama anak-anaknya. Dia bilang anak saya pinter bikin film, kan anak muridku banyak yang bisa bikin film tuh, padahal di Rimba nggak ada listrik gitu. Udah bisa jualan online, tapi mereka juga bisa undang-undang adat, mereka bisa manjat pohon madu, memanen, mereka juga jago berburu beruang misalnya. Jadi orang tua tuh bangga sama anak-anaknya. Sementara anak-anaknya juga gitu membanggakan orang tuanya. Emang betul orang-orang tua kami itu. Maksudnya jadi mereka terus kemudian tahu bahwa adat yang baik adalah tercermin dari kekompakan kaum muda dan kaum tua. Jadi tongkat estafet itu diambil dengan sukacita gitu. Dan mereka berdua sadar apa yang sedang dihadapi, di mana saya bisa berkontribusi. Malahan sekarang mereka mau bikin program sekolahnya sendiri, mereka doang. Jadi mereka mau bikin kurikulumnya sendiri. Hebat. Ilmu luar apa yang kita perlu? Mereka kan bilangnya ilmu luar. Mapping, bikin peta, bikin film, pertanian organik, udah ada di bayangan mereka. Termasuk online shopping gitu-gitu. Ya termasuk benerin motor, gimana montir. Mereka pakai motor juga. Terus handphone, gimana bisa merakit kayak power bank sendiri dari motor, dari aki motor gitu-gitu deh. Jadi aku harus mengakui ya harus berjiwa besar bilang bahwa ya yang aku pikir berhasil tuh kayak gitu. Seperti kita bilang anak yang berhasil, yang membanggakan orang tua adalah anak yang bahagia dengan apa yang dia capai gitu. Memang pilihan dia. Minimal dia mandiri lah, nggak nyusahin orang. Ya sama, ini juga aku pikir
Kalau orang rimbanya mandiri, happy dengan pilihannya, nah itu berarti berhasil. Betul, betul. Pertanyaan berikut silakan. Ini Bu Tetnya freeze kayaknya. Lisa kayaknya berikutnya nanya ya, Lisa. Alicia. Mana? Ya. Silakan. Chatnya sudah ada atau masih? Frozen dia. Hai Michelle. Halo Erda. Mana Bu Tetnya masih freeze ya? Iya, frozen dia. Oh, ya. Kita Asal dia tunggu bisa. sebentar. Kita tunggu Ya. sebentar. Mungkin gangguan internet. Tapi Masih ceritanya banyak. ini ya, apa namanya, menggetarkan. Ya. Akhirnya dia ambil S3 juga. Ya akhirnya sekolah juga dia. Tapi apa bahwa apa semangatnya dia itu yang kalau dibaca di bagian-bagian belakang buku itu masih sama gitu dengan sekarang. Itu Bahwa, dia konsistensi ya, luar bahwa biasa. anak-anaknya udah berhasil, terus bisa mengajar, bisa buka sekolah gitu si Linca, penujung, Gentar itu udah buka sekolah, itu hebat. Jadi seneng banget baca yang di bagian-bagian akhir buku itu. Ya, yang mau saya tanyakan sebenarnya nanti ke Butet itu apa sih dia yang akan dia lakukan dalam penelitian doktoralnya Orangnya ya. itu? Iya. Kan ini sekarang ada hubungannya sama konsistensinya sejak apa dia bilang tahun 2007 itu bukunya, tapi pasti dia sudah melakukannya lebih awal lagi kan sebelum menulis sampai sekarang itu apa yang ingin dia teliti lagi setelah punya anak berumur 3 dan 7. Iya. Iya. Dia akan kembali ke rimba lagi katanya ya. Iya. Butet udah join ya. Butet lagi mau join ini. Iya. Oke. Connecting. So, Kak Butet, dia masih mute nih. Kak Butet masih mute. Halo, Hai. kedengeran nggak? Iya. Kedengeran Iya. lagi. Ya. Silakan Felicia. Iya. Ya, terima Iya. kasih. Halo, panggilnya Kak Butet kali Suara ya, saya karena nggak kedengaran ya? orang Batak. Bentar. Saya Felicia Nayawan, kawin juga sama orang Batak, Siregar. Tapi tidak ada hubungannya dengan itu. Yang saya ingin tanyakan, Kak Butet ini sangat konsisten dengan pengabdiannya, ya, mulai dari kuliah sampai sekarang yang akan mengambil S3. Bisa dengar ya, Kak? Saya bisa dengar suara saya? Nanti apa yang akan dilakukan tahun depan ya atau akhir tahun ini akan kembali ke rimba dan melakukan riset. Itu apa kalau boleh kami tahu risetnya? Terima kasih. Ya maaf ya tadi keputus, ternyata baterainya habis, ini pindah laptop. Iya, jadi sebetulnya belum kayak ibaratnya riset questionnya belum total banget, tetapi inti pertanyaannya tuh begini, bagaimana komunitas peburu peramu mengorganisir pendidikannya agar mereka mampu mampu menghadapi atau strateginya menghadapi modernitas sambil tetap mempertahankan budayanya gitu. Jadi sebetulnya kayak kan mereka mau bikin sendiri programnya, saya mau lihat prosesnya kayak gitu. Apa tadi peramu? Peburu peramu, hunter gatherers ya. Istilahnya itu peburu peramu. Okay. Iya. Jadi masyarakat adat kan ada beberapa tuh. Ada yang masih berpindah-pindah. Aku nggak boleh pakai kata masih sih. Ada yang berpindah-pindah. Ada yang peburu dan berburu tetapi nggak berpindah-pindah. Ada juga tetap menetap ya. Kayak banyak orang Dayak masih berburu tetapi rumahnya menetap. Kalau orang rimba tuh kan bisa bikin rumah dalam setengah jam terus pindah-pindah lagi, bikin lagi gitu. Peburu peramu itu suka dibilang adalah yang paling mungkin nenek moyang yang paling dulu-dulu gitu. Jadi udah jarang di Indonesia tuh jarang. Jadi memang saya sengaja ambil yang orang rimba ini karena memang biar kontras dengan pendidikan formal. Jadi kalau misalnya aku nanti ngebayangnya ada satu produk semacam
entahlah kurikulum atau panduan kurikulum yang mudah-mudahan bisa direplikasi atau dimodifikasi oleh masyarakat adat yang lain atau masyarakat marginal yang lain. Intinya sih memang seperti yang tadi itu, ya harus problem posing education kayak gitu. Kalau Jadi apakah juga ada hubungannya, Kak Butet ingin mereka itu tinggal saja di satu tempat dan menjaga lingkungan itu daripada pindah-pindah dengan memilih? Bukan, nggak ada hubungannya. Maksud aku gini, masyarakat adat itu ada bermacam-macam, Ya, tapi saya ambil contoh yang masih berpindah-pindah. Model sekolahnya seperti apa sih kalau orang yang berpindah-pindah seperti ini gitu. Nah nanti kalau ada produknya mereka punya kurikulum dan model pendidikan seperti apa, pastinya harusnya bisa dikontraskan sama yang selama ini kan kalau Kemendikbud maunya yang menetap, kurikulumnya harus sama dari Aceh sampai Papua kayak gitu, jamnya harus sama padahal harusnya mereka berguru. Nah nanti kalau mereka bisa membuat sendiri, saya berharap banyak masyarakat adat yang juga jadi bisa bikin sendiri karena aku punya klaim kalau bahasa-bahasa daerah kita hilang, biodiversitas di Indonesia hilang, itu gara-gara kurikulum nasional. Itu hipotesa aku, yang aku mau buktikan juga lewat penelitian aku. Karena bahasa daerah nggak punya tempat di sekolah, karena jam masuk sekolah tabrakan sama jam tanam padi, atau tabrakan sama jam berburu, atau pakur sagu di Papua, akhirnya kan yang dikorbankan skill lokal. Jadi kayak gitu. Maksudnya dengan bisa ditunjukin kalau dengan penelitian aku tadi bahwa ya kurikulum mereka harusnya seperti ini loh, bikinnya seperti ini, pelajarannya seperti ini, jamnya seperti ini, cara belajarnya seperti ini, nggak harus duduk di kursi, bisa aja kalau mau sambil gelantungan atau lesehan misalnya. Jadi aku nggak akan misalnya menyalah-nyalahkan kurikulum nasional, nggak. Itu works untuk beberapa orang. Tapi yang works untuk orang lain kayak gini, jadi kayak bercermin, oh pantesan ya mereka nggak bisa disuruh sekolah jam 7 misalnya. Kayak gitu. Jadi kayak nyodorin yang operasional buat orang rimba itu yang kayak gimana. Jadi mereka nggak nyalahin jadinya karena sering sekali disalahin, oh orang rimba males, orang rimba nggak sopan karena nggak bisa duduk. Padahal dari lahir nggak pernah lihat kursi, gimana mau duduk? Coba kita semua gelantungan di pohon, pasti kita nggak bisa juga karena nggak biasa aja. Bukan itu aku sebetulnya ingin menunjukkan soal itu ya, namanya semacam kayak katanya teorinya namanya translating knowledge gitu. Jadi semua harus bisa ditranslate supaya kita lebih bisa saling memahami, nggak berasumsi. Terus aku juga di dalam penelitian itu rencananya mau ada di mana kayak beberapa chapter atau satu chapter orang rimba yang menulis. Mereka harus bikin metodenya sendiri. Kalau nggak, kapan orang rimba bisa S3 dan bikin penelitian sendiri? Aku mau mengajarkan instrumen-instrumen penelitian, terus mereka bikin sendiri. Gitu. Mereka tentukan sendiri indikatornya apa, judulnya apa, pokoknya tentang pendidikan untuk masyarakat yang berpindah-pindah. Itu sih bayangannya. Jadi namanya nanti penulisnya co-writer saya dan anak-anak rimba. Asik. Menarik sekali. Terima kasih. Aku bingung nih, tapi katanya oh ya bagus itu. Keren banget. Pengennya Iya. gitu. Ya, lanjut. Terima kasih. Kalau ya silakan saya ya. Silakan. Oh, bisa. Saya? Ya. Oke. Ini tadi tentang muatan lokal ya. Apa namanya? Apakah sudah berkonsultasi dengan lembaga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, karena memang saya juga baru sadar ternyata muatan nasional itu menghilangkan muatan lokal kan. Dulu anak saya pernah kita tinggal di Tangsel, muatan lokalnya itu bahasa Sunda, itu tahun 2000-an awal. Ini contoh kasus aja ya. Ternyata bahasa Sunda tuh susah banget gitu kan. Terus gurunya juga susah didapat. Jadi digantikan dengan susah banget. Kemudian bahasa Sunda pun ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Dulu kita pikir belajar aja pembantu gitu kan. Ada yang pembantu bahasa Sunda, ada tetangga yang pembantu bahasa Sunda, terus kita kejar dia gitu kan, belajar. Ternyata beda gitu kan. Akhirnya terus sekolah itu memutuskan untuk mengganti dengan bahasa Inggris muatan lokalnya gitu.
Nah, dalam kasus ini kelihatannya kan keren banget nih bahwa anak-anak itu tuh misalnya kayak di NTB harus di Sumba harus bisa naik kuda gitu kan. Apakah ada kontak-kontak dengan pemerintah lokal, dalam hal ini Kementerian Pendidikan lokal? Karena ini ide yang bagus banget gitu loh, jangan sampai pelajaran itu sistemnya tuh baku sekali. Karena kan saya baca di sini, Butet itu kan bahasanya asik banget tuh. Ada yang kelas 4 Butet pension, kelas 4 ternyata belum bisa baca, terus Butet bilang kemana aja 4 tahun gitu kan. Kemungkinan besar itu ada kan, karena memang dulu kita juga punya pembantu yang katanya tamat SD gitu, tapi kok cuma bisa hitung uang gitu loh. Baca juga mau yang babi bu bebo gitu kan. Jadi ini ide yang baik gitu. Apalagi kan kementerian sekarang itu Nadiem kelihatannya progresif gitu. Apakah sudah dicoba untuk kontak-kontak dengan mereka membicarakan masalah ini? Kepo aja nih saya. Ya, Mbak. Kalau dengan Kemendikbud kita masuknya kan di Dirjen Kebudayaan kan, kalau di Kemendikbud kan ada pendidikan dan kebudayaan. Iya. Kita masuknya di yang kebudayaan. Itu juga baru tahun 2020. Selama 2017 sampai 20 diskusi di bagian pendidikan dan akhirnya kita sepakat bahwa kita tidak sepakat gitu. Karena biar bagaimanapun kalau di bagian pendidikan harus ada cara ukurnya. Cara ukur ini harus seragam dari Papua sampai Aceh itu harus sama. Dan semua masyarakat adat termasuk sekolah, kita kan diundang sebagai salah satu konsultan dari ada 4 di situ praktisi gitu. Ya kita nggak setuju, bahkan masyarakat adat yang didampingi sekolah aja beda gitu, satu sama yang di laut sama yang di itu beda. Dan kalaupun kita mengukurnya pakai ukuran lokal, apa yang diukur juga beda. Buat orang rimba mungkin belum huruf aja bisa beda-beda. Maksudnya huruf tuh fonem ya. Kalau kayak di Papua, T, J, C, K itu jadi satu semua. Makanya hurufnya cuma sedikit. Huruf Arab ke bahasa Latin aja beda. Nah, buat kami di sekolah sebelum mengajarkan baca tulis, kita tuh mengidentifikasi fonemnya dulu. Kayak gitu-gitu aja udah susah. Nggak bisa diukur sama. Jadi akhirnya dipindahinlah ke kebudayaan. Di bawahnya Farid. Nah, di situ lebih merdeka lagi sebetulnya. Cuman yang disayangkan adalah berarti semua pengetahuan lokal masyarakat adat bukanlah pengetahuan dan bukanlah pendidikan. Jadi tidak ada recognition di situ. Itu sih yang sedihnya. Tidak dianggap equal. Itu hanya dianggap kesenian, kebudayaan, sesuatu yang tidak membantu manusia untuk survive. Padahal kan kita sepakat pendidikan adalah bekal kehidupan. Nah, tapi ya udah itu masih soal debat semantiknya lah gitu. Jadi kalau diskusi sudah masih digodok terus. Khusus kalau yang kita bikin kayak di Sumba itu justru itu hasil permintaan mereka. Kita udah memang sounding yang memang mungkin dari awal-awal udah agak digelitik-gelitik gitu. Karena sering sekali kita di mana-mana dengar disalahin budaya ini nih gara-gara ada upacara tarik batu, anak-anak jadi nggak sekolah. Kita sering dengar anak-anak pakai bahasa daerah di sekolah disetrap, berdiri. Gitu. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, padahal ketika kita mengajarkan mereka baca tulis pakai bahasa Sumba itu 2 minggu aja udah bisa. Pakai bahasa Indonesia itu 2 tahun nggak bisa. Kita kan percaya diri, coba aja kita suruh ngomong sama orang yang bahasanya kita nggak tahu, lama kita nyangkutnya kan. Jadi kalau dia dengan bahasa dia, apalagi pakai kata-katanya dia, bukan pakai kata misalnya kereta api yang di sana nggak ada, pakai kata-kata semua di sekitar dia, pakai bahasa dia, itu cepet banget. Mereka nyaman, apalagi kalau diajar sama temennya dia, kakaknya dia gitu ya. Jadi kan kita kan kalau ngajar tuh terus ada yang jago dikit langsung jadi guru juga gitu. Jadi lebih cepat. Setelah udah bisa, baru kita perkenalkan kata-kata dari dunia yang lain gitu. Pakai bahasa Indonesia sedikit-sedikit, baru sampai akhirnya bisa. Dan itu kita omongin memang sama orang-orang di bagian itu. Dinas Pendidikan, Bapedanya semua sangat mendukung kami gitu ya. Karena dari ngobrol-ngobrol kita kan udah ledekin. Ya iyalah Pak, bahasanya hilang, orang nggak pernah dipakai. Baru terus diomel-omelin, kalian harus menjaga budaya kalian. Tapi terus kalau nggak sekolah diomelin gara-gara lebih mendahulukan budaya. Jadi terus gimana gitu. Nah, siasatnya sebetulnya benar kata Mbak tadi kan kalau Nadiem progresif, dia membuat 3 jenis kurikulum gitu.
Mau pakai kurikulum 2013 boleh, mau sebagian saja boleh, mau kurikulum merdeka yang boleh bikin semaunya itu boleh. Tetapi Oh. juga bikin cara ukurnya gimana, harus bertanggung jawab. Saya mau bikin kurikulum sendiri, saya asesmennya gimana, harus ada. Nah, itu yang bikin guru-guru nggak berani. Itu kekurangannya di guru-guru kita karena terbiasa disodorin gini, cara ngukurnya gini ya. Itu nggak berani di situ. Jadi perlu keberanian, kepercayaan diri. Nah, guru nggak percaya diri, tapi kalau seluruh orang tua, Pemda, sama masyarakat tokoh-tokoh lokal itu duduk bareng, gurunya lebih percaya diri gitu. Nanti aku bikin kurikulum sendiri, aku nggak tahu, apalagi kalau gurunya dari orang luar, komunitas luar Sumba misalnya. Tapi kalau ngumpul bareng, terus kita bikinnya gimana nih, bisa. Jadi idealnya sih ya sebagian dari pusat, misalnya sebagian dari lokal. Yang kurang ideal tapi masih bisa dilakukan adalah semua skill-skill dan pengetahuan yang penting disisipkan ke dalam materi di buku, kayak gitu. Jadi ya macam-macam kan, misalnya mau bicara konversi panas, ya pakai misalnya membuat tape gitu ya, itu kan ada di situ misalnya panasnya, atau gimana belajar tentang biologi yang pakai tanamannya jagung karena di Lombok misalnya yang banyak jagung. Jadi tinggal diganti-ganti kontennya sedikit-sedikit harus sesuai lokal. Paling di situ yang bisa dilakukan kalau gurunya nggak mau sama sekali mengganti kurikulum. Minimal diselipkan kayak gitu. Kalau soal ngomong ke Pemda sih gampang menurut aku. Yang penting gurunya itu mau apa enggak. Percuma Pemdanya mau tapi gurunya nggak pede, ntar nggak dilakuin juga. Oh, bukannya guru nurut sama Pemda? Guru nurut sama Pemda, tapi guru kan harus membuatnya sendiri pada akhirnya. Gurunya nanti terus ya nggak tahu, membuatnya dia nggak tahu. Tapi kalau gurunya semangat, bahkan Pemda nggak tahu pun bisa gitu. Kan itu cuma diselipin aja di dalam misalnya prakteknya gimana, contoh soalnya gimana, materinya gimana. Bahkan Pemda nggak tahu pun bisa gurunya membuat itu gitu. Tapi gurunya nggak mau, susah. Aku masih melihatnya gurulah pusat yang terpentingnya gitu. Ujung tombaknya ya. Perspektifnya si guru gimana, keberpihakannya terhadap orang di lokal di situ seberapa jauh kayak gitu. Itu yang paling susah sih. Kalau ada dana harusnya pelatihan guru, bukan bangun-bangun sekolah doang sih menurut aku. Iya betul. Artinya tujuan ini masih lama tercapai ya, karena guru itu kan pegawai negeri sipil kan, mereka artinya tunduk dengan pusat kan, dengan atasannya, iya, dengan kebijakan. Karena dikasihnya pilihan ya mereka tetap memilih, kebanyakan tetap milih kurikulum 2013. Merubahnya itu mereka, aduh gimana ribet gitu, cara ukurnya ribet gitu. Makanya sekarang sangat gencar yang namanya istilahnya guru penggerak. Jadi guru-guru yang dianggap ya role model disebar atau dari setiap daerah dia suruh ngelatih guru-guru yang lain supaya percaya. Supaya terjadi kaderisasi juga ya. Istilahnya kurikulum merdeka itu mereka pakai guru penggerak gitu. Tapi kira-kira misalnya seperti misalnya di Makassar nih, itu gimana? Ya. Ya maksudnya kan ada beberapa sekolah. Kalau misalnya di Makassar, ambil contoh Makassar misalnya nih, maksud saya, mungkin karena saya orang Makassar ya. Terus apakah di sana ada guru-guru penggerak ya juga yang bisa memberi muatan lokal, bekerja sama dengan sekolah? Ada, mereka carinya per kabupaten. Setahu aku per kabupaten. Minum dulu Mbak Soraya. Iya, memang pertanyaan berikutnya Herda. Ya, kita lanjut dulu ya dengan pertanyaan berikutnya ya. Dari Inggit, silakan Inggit. Inggit dulu ya. Nanti setelah itu Elsa. Aku. Ya, Inggit silakan. Halo Butet. Halo. Apa kabar? Akhirnya kita berjumpa online. Kalau terakhir di Jakarta ya. Thank you loh udah disambungin. Iya. Kapan nih mau bikin terusannya buku ini? Buku kedua kapan?
Aku dan teman-teman sekarang bikin ini 2017 tuh, 2018 yang namanya Melawan Setan Bermata Runcing. Oh, ada ya? Belum ada yang tahu ya? Ada. Jadi itu sambungannya dari ini. Kolaborasi. Sebenarnya bukan dibilang sambungan sih, ya banyak kumpulan cerita dari lapangan dan menulisnya rame-rame. Berenam. Tapi kan udah pergi ke sana ketemu. Berarti kamu udah pernah reuni ya sama si Linca, Gentar, dan kawan-kawan ya? Iya, Kayak kan kita kepo nih, kayak gimana mereka setelah 23 tahun. Aku mengunjungi mereka lagi itu nggak tahu ya, di buku yang terakhir ada nggak bagian epilog di mana aku mengunjungi setiap murid. Soalnya bukunya ada ya. Jadi tiga-tiganya udah jadi guru ya, luar biasa ya mereka. Aku bukunya tahun 2007. Oh, ini yang 2013 mereka udah jadi guru. Di 2013 sampai 14 gitu aku mengunjungi mereka dan kemudian aku tulis dalam epilog. Nanti aku kirim ya epilognya doang. Oh iya. Makasih. Aku kunjungi Lica, aku kunjungi para. Oh, hebat. Itu kayaknya Sekolah Rimba mestinya direplikasi ya, karena banyak sekali daerah terisolir di seluruh Indonesia, ya nggak sih? Iya. Idenya sih dulu gitu, mimpinya. Maksudnya ya supaya orang lain ikut-ikut juga bikin lah gitu dengan ininya sendiri gitu. Kan berarti kamu mengawali formulasinya ya kan? Ini loh kayak begini langkah-langkahnya kalau mau memulai sendiri di tempat masing-masing. Karena baru baca yang buku kamu yang versi tahun 2007 aja udah sedih. Oh, kenapa? Kayaknya kamu tuh dikejar-kejar sama, kayaknya tuh yang paling berbahaya tuh si pembalak hutan itu deh. Ya nggak sih? Iya. Nah, iya, betul. 23 tahun kemudian hutannya kayak gimana? Kalau habis gimana? Terus mereka kemana gitu kan? Itu yang nggak tahu deh. Kan semuanya kan fokusnya ke pembelajaran si anak-anak murid ini. Tapi lingkungan hidup mereka sendiri gimana tuh? Dulu aja udah dikejar-kejar. Dan si patemeng itu suka jualin gitu ya tanahnya, suka ditipu pula. Itu gimana Butet? Iya sih, sebenarnya waktu dulu pun saat merintis sekolah di tahun 2003, kita memikirkan kalau yang terburuk terjadi, artinya hutan nggak ada lagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus siap nih orang rimba. Ada sebenarnya kita obrolkan dan orang rimba sangat ketakutan disuruh membayangkan itu. Kalian harus berani membayangkan itu. Hutan nggak ada, mau apa gitu. Sekarang kita pernah loh menyeret cukong logging gitu ya ke sidang, tapi gubernurnya kalah. Gubernur itu memposisikan orang rimba, maksudnya menyeret cukong itu gubernurnya yang kalah. Ada banyak backup, nggak tahu nggak atau kurang bukti pokoknya. Jadi kita pikir gubernurnya aja kalah, gimana kita? Gimana nih mempersiapkan diri kalau banget. Iya. Ya. Dan itu hutan sendiri apa kabar gitu ya? Karena sampai jelek pastilah. Tapi ya masih ada yang memang betul-betul steril karena memang sangat sakral, nggak boleh dimasukin. Itu masih ada. Mau nggak mau mereka kalau mau berdoa pada dewa kan bunga-bunganya harus tetap. Dan baru mau bilang di tempat itu. Iya, benar. Harus di tempat gunung itu atau kayaknya ini ya Butet freeze ya. Butet, kamu freeze ya? Oh. Aku freeze ya, tapi aku udah kembali. Udah kembali. Tahun 2020 tuh ada buku ulang tahunnya Warsi tuh yang ditulis Maria. Nah, di situ kami belajar. Oh ya, sedih ya. Jadi kalau pohon itu kan dewanya, jadi kalau udah hilang ditebang itu mereka sangat sedih karena itu seperti kemana kita harus berdoa gitu. Iya. Nah, bayangin aja, ini belum mereka berjuang untuk sekolah ya waktu yang kita pelajari, dan itu bukunya Butet itu it's so great on so many levels, membantu kita mengenal identitas kita sebagai orang Indonesia dan sebagai orang modern yang emang mungkin kalau dipikir-pikir bener juga kita nih monster karena anak-anak rimba ini kan
ih kamu tuh udah melihara satwa, dikasih makan, udah jadi temen malah dimakan. Mereka kan Iya. makan temen. Gitu, Heeh. mendingan kita terus terang langsung diburu Sama ya. musuh gitu ya, berantem, diburu, ya. Jadi wah luar biasa deh. Tadinya sih kutu buku ini kan membahasnya buku-buku sastra. Tapi saya pikir setiap kali kita berdiskusi itu kita merasa makin mengenal Indonesia dari buku-buku ini. Nah, saya jadi inget nih bukunya Butet, kayaknya kita semua harus mengenal sisi Buku hutan. aku bahasanya bahasa ini banget ya, bahasa apa sih itu? Nggak bahasa baku lagi, bahasa slang. Bahasa Jakarta. Itu Tapi mengalir. Tapi original. mengalir. Otentik tapi Mbak. Kita boleh lanjut ke Otentik, Kak pertanyaan Butet. berikutnya ya. Ya. Kita kasih kesempatan untuk Elsa dulu. Elsa silakan. Terima kasih. Di sini ada Indri Butet, juga. aku senang sekali dengar orang rimba panggil Butet, Bontet. Kayaknya seru banget. Aku bisa ngebayangin kayaknya sayang sekali panggilannya. Nah, beberapa pertanyaan saya. Pertama, Butet bisa bahasa rimba itu kok kayaknya cepet banget gimana belajarnya. Terus yang kedua, Butet bilang sekarang masih ada 4 sekolah yang ada. Itu fundingnya dari mana? Yang ketiga, waktu Butet bawa anak-anak ke rimba bulan Januari kemarin ini, anak-anaknya Butet bagaimana interaksinya dengan orang rimba? Apakah dia kaget? Apakah orang rimbanya kaget atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Makasih. Iya, makasih Elsa. Ya, pertama, cepat belajar bahasa itu kemungkinan besar dan memang secara teorinya kita harus sendirian. Kalau kita berada di satu komunitas baru, ingin belajar bahasa komunitas itu, kita harus sendirian, bukan hanya 24 jam. Karena kalau ada berdua, kita switch bolak-balik itu memperlambat. Dan mereka juga melihat kita sebagai komunitas, bukan sebagai orang yang mau masuk ke mereka gitu. Aku belajarnya mungkin sekitar berapa lama ya? Ya, karena banyak diusir-usir jadi lama sih. Aku kan diusir terus sendiri, datang setiap pagi, ntar sore pulang. Jadi mungkin sekitar 5 bulanan gitu, 6 bulanan, fasihnya setahun lah gitu. Tapi kalau yang sekarang-sekarang, karena anak rimbanya juga pintar Indonesia, mengajarkan orang yang baru datang itu cepat, bisa 2 mingguan juga udah bisa lah buat yang sehari-hari banget, yang survive lah. Dan orang rimbanya pun jadi kan mengerti bahasa Indonesia, jadi kadang-kadang kurang efektif juga ya. Kalau betul-betul mengerti bahasa rimba harus ngomong sama ibu, orang-orang tua, anak-anak kecil, gitu, baru bahasa rimbanya murni, nggak campur bahasa Melayu kayak gitu. Terus ya mungkin juga aku punya latar belakang belajar sastra Indonesia yang ada linguistiknya, ya lumayan bantu cepat gitu ya. Jadi kayak misalnya imbuhannya apa, pengulangan apa, kan kayak misalnya kalau di Sunda tuh bilang anak-anak budak kan, kalau anaknya banyak barudak, kalau di rimba bebudak gitu. Ada kadang Melayu-Melayunya masih ada. Jadi itu hukum-hukum grammar-grammarnya cepat dikelompokin dulu gitu. Jadi gampang. Terus 4 sekolah fundingnya dari mana? Nggak jelas semuanya Elsa. Yang di Rimba, yang Sumba baru kehilangan funding kita, bukan kehilangan, baru berhenti, jadi kita sedang penggalangan dana buat yang Sumba. Yang Rimba dapat dari anak-anak sekolah di Jerman, namanya Terpeskom. Yang kedua juga crowdfunding, kebanyakan crowdfunding. Kebanyakan apa? Maaf nggak kedengeran Mbak Kabutet. Nular maksudnya. Bentar. Minum dulu. Gantian. Minum dulu. Lewat Zoom aja batuk menular ternyata. Ada kesempatan nih untuk ikutan bantu sekolahnya Butet nih ya. Iya. Yang sekolah di NTB, mana tadi, NTT atau NTB? Sumba tadi. Sumba ya, NTB. Ya. Jangan lupa tanya apa dicetak ulang bukunya. Oh, di print ulang maksudnya, cetak ulang ya? Iya. Kan kita susah tuh dapat. Hilang suaranya. Masih mute. Mute. Masih mute. Maksudnya dicetak ulang apa tadi buku?
kita susah nyarinya Cari Butet. bukunya susah. Iya, susah banget. Oh ya? Iya. Oh, Gramedia nggak ada lagi. Nggak ada di Gramedia udah. Di Tokopedia juga ada sekolah apa gitu ya. Pesan buku di situ juga udah nggak ada. Iya, gitu. Jadi kita official harus ya. cari Masih di ada mana-mana. satu-satu tapi memang Satu susah di mana carinya. Ada satu yang di bekas juga, banyak yang bekas sih. Ya. Mm-mm. Oh, padahal di kami banyak sebetulnya kalau kita yang jual. Oh gitu. tapi Oh, Ya, kalau tapi- gitu bisa titip Butet dong. iya. Dan apa di Tokopedia juga ada, tapi entah kenapa nggak. Kita ada 60-an orang kemarin cari buku sekolah rimba. Oh, alah. iya. Iya, itu kan Sulit dapatnya. fundraising, Butet. Kenapa, Bisa Ing? buat fundraising. Bukunya bisa buat fundraising juga. Iya, Oh iya, bener. nanti kalau bisa Aku nggak tahu kalau susah dicari. Oke, Ya, kita coba. lanjut tadi pertanyaannya masih belum selesai ya tadi. Apa Ya, udah kalau bisa funding- pindah Iya, ke itu? fundingnya ya. Finding sekolahnya Kalau yang dari dari fundingnya. Sumba, kalau yang dari Sumba kita lagi galang dana, terus yang apa tadi yang di Tengger itu juga fundingnya baru berhenti. Terus yang di Makassar itu juga crowdfunding. Jadi kebanyakan memang crowdfunding yang asalnya dari para filantropis gitu, atau dari kita galang dana sendiri. Kita memang membuat semacam jualan merchandise, jualan ya buku. Kita punya beberapa buku ya. Kita sudah memproduksi 5 buku sebetulnya. Jadi buku Sekolah Rimba ini hanya salah satu. Terus satunya lagi buku kolaborasi kami dan yang lainnya yang dibuat oleh murid-murid Sekolah Makassar, dan ada yang dibuat oleh, ada namanya Fawas, guru kita yang di Papua. Di Asmat dia sudah membuat 2 buku. Wow. Itu kalau dilihat di Tokopedia Toko Sekolah namanya, Toko Sekolah, atau Instagram Toko Sekolah, itu ada semuanya. Habis Terus itu. kita, Habis. Saya berusaha beli dari situ habis. masa? Iya, Oh ya? Ya. Kalau lagi rame kita 70 orang ini yang baca buku. Ya. Oh, oke. Iya. Kalau memang masih banyak Memang dibutuhkan, mungkin bisa lagi diarahkan ke kita. Iya, Gramedia sedang mencetaknya katanya memang. Tapi aku setahu aku masih banyak di kantor, tapi ya nanti aku cek. Baik. Pertanyaan terakhir, sorry, Oke, Butet. saya lanjut ke Oh, Indri. ya. Sisi. Interaksi anak-anak Butet dengan Iya. orang-orang rimba. Iya, mungkin dari sejak kecil aku selalu bercerita dan selalu menggambarkan bahwa masyarakat adat itu adalah orang-orang keren. Orang-orang Jadi apa? mereka selalu yang keren gitu, keren. Oh, Maksudnya ya, jadi mereka selalu kalau mereka misalnya lari, mereka akan bilang, udah cepet belum kayak orang rimba mah larinya, Marli. Kayak jadi benchmark gitu. Terus kalau rambutnya panjang, Marli rambutnya keren nggak kayak orang rimba. Terus kalau manjat, Marli udah bisa loh kayak orang rimba. Jadi pas ke rimba tuh ya dia bawaannya kagum semua. Kagum kan, ngetepel, jago. Jadi anak ke sana udah aku bikin program, kayak semacam program, tapi nggak kayak kelas ya. Misalnya sehari ini ada 3 skill yang kamu harus tahu. Gimana menangkap kodok di sungai, gimana manjat pohon, gimana bikin peci, bikin ketepel kayak gitu. Nanti besoknya masang perangkap sesuai umur dia. Jadi di Rimba itu setiap anak pakai umur ya, sekitar umur lah, bilangnya bujang kecil, bujang pagat. Jadi sekitar 5 tahun, rentang 5 tahun harus bisa apa. Sekitar 10 sampai 15 tahun harus bisa apa. Jadi yang sesuai umur anakku ya, ayo belajar bikin perangkap tupai karena umur segitu, yang 7 tahun, 8 tahun. Bikin perangkap buat burung kayak gitu-gitu. Jadi kalau perangkap burung itu ada semacam buah yang kamu harus punya, itu kayak permen karet. Nanti ditaruh di pohon, nanti burung hinggap nggak bisa lari lagi. Burungnya dimasak. Tapi anakku kadang-kadang shock juga sih. Dia kan buat dia binatang semua baik, kok dimakan gitu. Terus ya namanya anak kecil, kirain ke rimba bisa nunggangin tiger kayak gitu, ternyata enggak. Jadi ya inilah bermacam-macam lah. Tetapi pada intinya mereka kagum dan senang kalau di rimba. Terima Kan kasih. bukan ini, suamiku juga heboh gitu. Jadi mereka jadi semangat. Oke, terima kasih.
Lanjut dengan Indri, silakan. Ya, Indri. Kak Butet, Iya. saya kan membayangkan orang rimba itu banyak lari, banyak jalan, makannya natural ya dengan makanan. Jadi bayangan saya pertama-tama adalah kesehatan mereka tentunya apa ya, kesehatannya cukup prima lah. Nanti itu mereka mungkin minum air yang dari sungai, yang walaupun mungkin imunitasnya sudah tinggi, tetapi tadi saya dengar diabetes naik dan hal-hal yang modernisasi ini mempengaruhi kehidupan mereka tidak terlalu positif ya in a way ya dalam kesehatan. Iya. Tapi saya ingin tahu, jadi kalau secara rata-rata life expectation mereka tuh umurnya berapa ya rata-rata dianggap? Iya, rendah sih Mbak, mungkin pemuda? 50 sampai 55 gitu. Rendah 50. memang. Memang rendah ya, oke. Dan itu rata-rata mereka meninggalnya karena apa? Apakah ada penyakit apa ya atau Yang paling sering biasanya ya kalau mereka sih selalu bilangnya batuk dan demam. Jadi menurut aku sudah komplikasi segala macam, tapi yang jelas penyakitnya nggak kayak kita, jantung atau kolesterol gitu. Cuman yang pasti yang membedakan kita dengan mereka itu kan ya kalau menurut literatur ya Mbak, mereka kan nggak pakai vaksin. Ya. Mereka jadi secara umum kalau terpapar penyakit-penyakit modern pasti mereka kalah. Ya. Aku nih kalau datang pilek kayak gini, itu mereka udah lari semua dan itu pasti ya. ketularan, cepet banget. Dan pilek begini bisa bikin mereka meninggal gitu dan mereka tahu itu. Sementara kita kan udah banyak vaksin, jadi pilek kayak gitu ya cuek aja. Biasa saja. Ya. Oke. Nah, sementara penyakit endemik mereka kayak malaria, mereka masih jalan-jalan aja. Kalau aku malaria udah kolaps, mereka masih biasa-biasa aja. Jadi penyakit-penyakit luar itu ya memang mereka nggak kuat sih. Ya. Tetapi ya mau gimana juga adat mereka mentabukan vaksin gitu. Sementara mereka sudah sering keluar gitu. Jadi kadang-kadang mereka tahu-tahu dapat hepatitis gitu kan, terus bingung. Ya karena nggak tahu itu apa ya dibilanglah disantet orang luar misalnya. Beberapa muridku sih tahu ini hepatitis gitu ya. Udah ada banyak macam-macam respon sih Mbak. Jadi beberapa yang kemudian tahu pikir kalau penyakit datangnya dari luar diobatinya harus di luar juga gitu. Jadi ke dokter. Padahal mungkin kalau ada orang kedokteran yang atau orang farmasi yang tahu pasti mungkin dirinya juga ada kali obat hepatitis, cuma orang rimba kan nggak pernah tahu itu penyakit apa, jadi nggak tahu obat dari rimba. Mungkin nantinya bisa tahu. Aku juga masih belum bisa membayangkan. Tapi memang betul efek modernisasi terhadap kesehatan orang rimba makin jelek. Makin jelek ya. Makin kesini makin tambah rendah life expectancy-nya. Ketimbang saya dulu datang masih banyak orang yang sangat tua renta masih jalan-jalan berburu gitu dibanding sekarang. Kalau boleh saya bertanya satu lagi, melanjuti pertanyaan dari Kak Elsa. Tadi adalah masalah funding. Nah, kalau saya boleh tanya, kurang lebih satu sekolah itu, satu sekolah di Rimba, itu memerlukan biaya berapa per tahunnya, dan bagaimana kami bisa bantu? Iya. Oke, aduh, aku nggak tahu banyak. Jadi sekitar berapa ya? Jadi kalau tergantung sekolahnya, Mbak. Kalau sekolah kami yang paling rendah pengeluarannya itu yang kayak di Makassar. Ya. Kita punya sekolah pesisir di Makassar, di tengah kota Makassar, itu mungkin 100, 150 1 tahun udah cukup. Tetapi sekolah kita yang kayak di Sumba itu bisa 400-an 1 tahun, 400 juta. Jadi sekolah yang kayak asrama ibaratnya karena kita 24 jam di lapangan, kita memberi makan anak-anak di sana, jadi pengeluarannya membengkak. Kebanyakan masyarakat kayak adat itu kan seharusnya anak membantu konsumsi orang tua. Tapi kalau anaknya jadi sekolah, ya mereka merasa anakku harus kamu kasih makan. Jadi pengeluarannya makin besar. Jadi antara segitu, tergantung lokasi. Jadi yang paling tingginya kayak Sumba gitu, bisa sampai 400-an, 500-an ya. setahun.
Ya, di, di pesisir Makassar mungkin 100 setahun sudah. 100, oke. Segituan, tergantung lokasi. Dan setiap tahun itu ada fundraising sendiri ya, ada crowdfunding, fundraising. Iya, itu salah satu penyakit kita yang menakutkan, selalu cari-cari fundraising terus. Baru-baru ini aja sih, Mbak, kita baru kemarin-kemarin itu ada apa namanya? Ya, filantropis yang baik gitu, udah bantu kita selama udah dari 2013 ya, udah 10-11 tahun gitu. Tetapi begitu corona, dia prioritasnya jadi kurang. Dia bilang, maaf saya harus yang lain dulu, kayak perusahaan dia sendiri pun harus dipertahankan dulu kayak gitu. Jadi kita masih baru mulai lagi crowdfunding sendiri nih baru bulan lalu. Lumayan kebingungan memang. Oke. Terangnya. Mungkin bisa di-share ke kami, bisa kami bantu juga sedikit-sedikit, tapi mudah-mudahan. Aku sudah ada proposalnya Mbak, nanti aku kirimin. Baik. Ya, Ke Mbak Lili ya. Ke Mbak Lili aja, nanti bisa di-share ke online. Ya. Terima kasih. Thank you. Ini sudah terjawab ya? Sudah, terima kasih. Iya, terima kasih. Ke Shanda silakan. Mute, Kak. Masih mute, Shanda. Oke. Selamat malam, Kak Butet. Selamat malam. Salut nih dengan programnya, hebat sekali. Saya hanya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah saya ingin tahu kalau suatu budaya atau keterampilan dan skill itu kan biasanya kalau saya ingin tahu apakah disyukur ya Mbak orang rimba yang Mbak kelola ya Kak Butet kelola ini hanya menggunakan bahasa verbal atau ada juga bahasa tulisan ya gitu kan kalau misalnya masyarakatnya gitu ya. Iya, gitu. Kalau Baduy kan mereka lebih verbal ya, nggak ada. Iya, terus jadi kadang-kadang karena verbal itu jadi banyak yang hilang kan. Jadi nggak, apalagi kalau udah masuk modernisasi, jadi nilai-nilai yang biasa mereka turun temurun itu lama-lama tipis ya, Mbak ya. Iya, nah, apakah ada semacam tulis menulis dari beberapa orang rimba yang Mbak kelola atau bagaimana? Terus yang kedua adalah kalau dari pendidikan yang sudah dilakukan oleh Kak Butet, sejauh ini mereka tuh ada nggak yang sampai universitas atau ya udah memang keterampilannya ya keterampilan untuk beradaptasi dengan modernitas yang memang masih selaras dengan inilah kehidupan alamnya mereka gitu. Kira-kira. Yeah. Oh ya, terakhir satu lagi yang funding itu. Ada program ini nggak Kak Butet? Misalnya adopt a child gitu. Jadi kita bisa donasi untuk pendidikannya mereka sampai selesai misalnya kayak gitu, satu anak gitu. Ada semacam kayak gitu nggak? Kayak terima kasih. Iya, kalau yang pertama tadi ada tulis menulis, maksudnya ada pendokumentasian begitu ya maksudnya ya? Jadi ketika mereka menurunkan nilai-nilai budaya atau kebiasaan mereka gitu ya kepada generasi yang lebih muda, itu apakah mereka menulis atau ada bahasa tulisan atau semuanya verbal gitu? Nggak ada di dalam mereka ya, bukan pendokumentasian dari timnya Kak Butet, bukan, tetapi orang rimba sendiri gitu. Iya. Aduh, gelap. Aku nyalain lampu dulu. Enggak, oke kok. Iya, jadi nggak ada kalau dalam bentuk mereka ya. Semuanya memang oral tradition. Dan mereka sudah menyadari itu. Itu juga sebetulnya yang jadi salah satu alasan mereka penasaran sama aku karena aku ngajarin baca tulis gitu. Jadi ya aku kan ikut nyanyi sama mereka tuh kok, terus mereka bilang, wah sebetulnya kalau kamu bisa mengikutin kita nyanyi lewat catatan, bisa dong catat ilmu-ilmu kami yang lain, mantra-mantra, pepatah-pepatah adat, ya bisa kataku. Jadi dia juga tahu dan dia bilang, dari orang tua aku dulu tahu lebih banyak pantun-pantun adat ketimbang aku karena aku nggak bisa ingat semua. Belum kalau anaknya nggak tertarik gitu.
Jadi itu baru kesadaran dari mereka sendiri dan mereka udah mulai mendokumentasikan. Tapi kalau dari mereka sendiri belum ada. Cuman bagusnya memang orang tradisi oral ini mereka jadi punya memori yang tajam kalau diajar baca tulis tuh, diajar huruf cepet banget, 2 jam udah hafal semua. Oh, hebat. 2 hari paling lama, cepet deh. Jadi memang memori ya kayak kita dulu kan belum ada handphone, inget semua nomor telepon orang. Nomor telepon ya. Ada handphone nggak inget, udah catat semua gitu. Jadi Karena kita pencatatan dalam bentuk gambar juga nggak ada ya, Kak? nggak ada. Iya, kayak totem-totem gitu nggak ada. Ya memang unik juga sih. Terus ya udah, yang itu. Ya. Sandra. Nah, kalau ada yang universitas ada. Jadi ada satu murid aku sekarang lagi kuliah di bagian hukum tata negara. Oh, siapa yang mana itu? KKN. Namanya Mijab. Oh, Mijab. Ya, ada kan di cerita yang itu ya pertama-tama ya. Mijab. Di foto itu dia yang paling kecil. Ya ada, dia pakai cawat putih. Dia sedang belajar hukum, sedang KKN sekarang, habis itu dia mau skripsi. Ya. Dia memang ambil hukum supaya dia bisa jadi katanya lawyer-nya orang rimba lah. Kayak semacam itu. Oh, bagus, jadi mau kembali lagi ya. Ya, itu keunikannya mereka sih. Kebanyakan mereka ingin belajar sesuatu selalu untuk komunitas gitu. Untuk apa sih bisa dipakai di orang rimba kayak gitu. Senang ya. Itu yang pernah. Jadi memang kita nggak bilang ya sekolah tuh harus kayak gini, nggak. Jadi memang yang basicnya kayak gitu, minimal mereka punya perspektif sekolah harus bisa ngatasin masalah sendiri, punya metode mencari jalan keluar, biarpun belum tentu bisa. Tetapi kalau mereka memang mau mengakses pendidikan di luar ini, kita fasilitasi gitu ke dinas pendidikan, paket ABC kan, sejajar di SMP SMA, habis itu kuliah. Mijak itu lewat itu, dia nggak pernah sekolah formal. Dia paket A, B, C, udah lulus SMA ibaratnya, terus dia dapat beasiswa dari sekolah, dari kampus itu untuk kuliah. Dia memang nyari-nyari yang beasiswa di Jambi. Baru itu sih, baru seperti itu. Hebat ya. Tapi satu lagi udah hebat loh. Sementara teman duetnya dia kayak selalu duet ini, Mijak dan Pengendung. Dua-duanya selalu punya perspektif berbeda walaupun tujuannya sama. Yang satu anti banget sama sekolah-sekolah formal, Pengendung namanya. Tapi dan dia Pengendung ini nggak suka matematika. Tapi dia itu kayak advokatnya orang rimba, filmmaker. Dia orang yang otodidak. Menurut dia kalau kita mau belajar sesuatu, kita datangi saja orang yang pintar di bidang itu. Kita nggak perlu sekolah. Jadi dia datang ke ahli film untuk ngajarin dia bikin film, dan dia sudah memproduksi film. Dia menang Adat Award, dia sudah menang festival film di Australia. Jadi dia model yang kayak gitu. Aku mau belajar hukum, dia datangin, kita panggilkan dan dia datangin orang Mahkamah Konstitusi, LBH segala macam. Dia tahu, dia akan ngomong ayat sekian, pasal sekian dia hafal. Kalau orang melanggar ini dia keluar tuh kayak pasal-pasalnya. Jadi dia bilang kenapa harus kuliah berdua, itu lucu. Applied ya. Kalau Linca gimana sekarang? Linca udah meninggal, Mbak. Innalillahi, kenapa? Oh, I'm sorry. Sedih sekali. Iya, sakit. Kalau ada yang udah baca epilog aku, yang bab yang epilog di buku yang baru, sedih sih. Linca kena kayak depresi, atau dia semacam awalnya dari patah hati, lucu sih. Oh iya. Tapi kan terus dia kembali kan dalam itu juga. Iya, dia kembali. Dia baru meninggal mungkin 4 tahun lalu. 3 tahun lalu kayaknya. Aku juga lagi atau sebelum pandemik banget atau udah mulai pandemik, dia meninggal, memang sakit. Kalau itu peniti benang? Peniti benang ada di Rimba. Dia lancar. Dia sebetulnya yang pada awalnya bilang kalau anak saya perempuan pun saya akan ajar baca tulis. Jadi senang ya dengarnya. Karena kan dalam adat orang Rimba nggak boleh perempuan. Tapi terus dia bilang kalau suaminya meninggal gimana, kayak gitu-gitu. Terus ya sekarang mulai ada perubahan soal bahwa perempuan harus sekolah juga. Itu rata-rata mereka menikah umur berapa, Kak?
perempuan-perempuannya? Rata-rata sebetulnya nggak kecil-kecil banget kayak yang di pelosok Jawa sih, mungkin 17, 18 gitu. Kadang ada kejadian, tapi rata-rata nggak terlalu muda. 17, 18, laki-lakinya 18 sampai 20 gitu. Itu apa dijodohin atau mereka sistemnya? Enggak dijodohin. Kadang-kadang orang tua pengen jodoh-jodohin tapi enggak. Mereka sangat merdeka ya. Di sana anak kecil bisa marah-marahin orang tuanya dan orang tuanya harus nurut. Iya, itu lucu Di banget. Rimba tuh demokrasinya tingkat tinggi. Jadi kalau anaknya suka sama satu orang lain, dia ngomong ke orang tuanya suruh ngomong ke orang tua perempuan itu nanti, atau sebaliknya orang tua perempuan ngomong ke orang tua laki-laki nanti disampaikan ke anaknya. Ntar kalau setuju ya ada namanya adat besemendo. Jadi si laki-laki akan buat rumah di dekat rumah si perempuan dan belajar beradaptasi hidup dengan keluarga si perempuan karena kan masih lokal. Kalau laki-laki menikah, dia harus tinggal menjadi anggota keluarga perempuan, keluarga istrinya. Nah, selama besemendo itu, berinduk semang itu, dia harus memberi makan seluruh keluarga pacarnya. Jadi bisa ada beberapa anak perempuan dan beberapa yang berinduk semang. Jadi orang Rimba dia berterus terang, kami lebih suka anak perempuan karena kami akan kenyang dikasih makan. Dan setelah menikah pun akan ketambahan keluarga. Kalau punya anak laki-laki kita akan kehilangan. Jadi begitu lahir anak perempuan dia akan punya kayak lahir dapat anak dua gitu. Jadi dia itu disuruh-suruh. Jadi anak laki-laki itu ibaratnya yang mengajar dia menjadi seorang bapak atau seorang laki-laki atau suami itu setengahnya bapaknya dia sendiri, setengahnya lagi calon mertuanya. Kalau calon mertuanya pikir dia sudah siap, barulah menikah. Gitu. Dan itu bisa bertahun-tahun, dan kadang-kadang kalau perempuannya berubah pikiran, mau cowok yang lain, dia bilang, putus, aku mau cowok yang itu. Jadi yang banyak sering patah hati itu laki-laki. Bang, istilahnya laki-laki. Tapi dia terus, murid-murid aku dulu yang agak udah mulai remaja gitu, sedih, patah hati. Aku dicapok. Lucu. Lucu juga ya caranya. Tapi mereka lebih patriarkat ya, Kak? Patriarkal. Bisa dibilang begitu. Perempuan yang mewarisi semua harta. Perempuan dominan di situ, perempuan dominan. Laki-laki sangat halus, sangat nurut sama istri, kayak gitu. Kalau yang namanya perempuan takut laki-laki takut istri itu di situ deh banyak. Jadi memang mereka menghormati perempuan ya, kalau dari buku Butet itu ditulis ya, sangat menghormati. Sehingga kalau perempuan jalan sendiri itu dipertanyakan kok jalan sendiri. Mereka akan khawatir kalau dia lihat perempuan jalan sendiri di mana-mana, mereka akan dampingin gitu. Karena kalau sampai ada kejadian dengan perempuan itu dan mereka tidak melakukan apa-apa, itu seumur hidup katanya mereka akan mendapatkan kesialan dan akan dipanggil tidak jantan gitu atau tidak. Tapi nanti dicemburuin kayak Kak Butet. Iya. Makanya aku ngerasa tenang di situ, soalnya ada seperti itu. Iya. Oke. Dan Kak Butet jelek di situ ya. Dan Kak Butet jelek di situ karena hidupnya mancung. Nggak bisa manjat pohon, nggak bisa bikin tikar, nggak berburu nggak pernah dapet. Dia bilang besar, Gadis lapuk ya. Lucu banget itu. Tapi Butet mengingat ini usia mereka rentan sekali itu, apakah bisa dimungkinkan mereka diberi fasilitas vaksinasi? Karena kasihan juga kan, maksudnya umurnya. Iya, Mbak. Itu aku sedih sih. Tapi ya secara kasar ya, secara jahatnya memang itu kontrol populasinya mereka, Mbak. Karena mereka melahirkan hampir setiap tahun. Dan kematian anak di bawah 5 tahun tuh tinggi sekali. Jadi kayak populasinya tuh kayak stabil gitu. Kalau kita orang kota nih populasi kan membengkak, lihat sedunia tuh. Cepet banget. Karena vaksinasi segala macam ya, kesehatan gitu. Udahlah anak banyak, yang tuanya juga usia hidupnya tambah panjang, jadi kan banyak. Kalau di Rimba tuh jadi stabil. Di dalam kalau buat demografi itu kayak ideal seolah-olah, tapi secara kesehatan enggak, karena banyak banget ibu jadi kayak lemes gitu, kayak osteoporosis ya, melahirkan setiap tahun. Iya. Kehabisan darah bolak-balik, anaknya meninggal. Tapi kalau dibilangin kenapa nggak punya 2 anak aja, dibilang
punya anak 11 aja mati semua, gimana Ah. Coach? Oh. Jadi Pak ngomongnya Betul. kayak gitu. Nah, Oh, cuman pemikirannya beda ya. udah ada sih sedikit-sedikit ke sini, ya mungkin 1%, 2%, sudah ada ibu-ibu yang kayak pakai kontrasepsi, terus anaknya dibawa vaksin, udah mulai ada. Udah mulai ada. Karena yang Waktu berhubungan dengan COVID. dunia luar ini kan kasihan. Mereka Iya, rentan penyakit sekali. baru banyak, Iya. apalagi kayak kemarin COVID kan. Cuman Mm-mm. memang ini akan jadi bisa membludak populasinya kalau dia belajar ke rumah sakit, belajar vaksin, tapi KB nggak mau gitu ya. Itu Betul. gawat. Iya. Betul. Nanti membludak, padahal hutan terbatas kan. Iya. Nanti Iya. jadi malah rusuh gitu. Iya. Ya. Oke. Bu Ted, maaf. Ini kan udah jam 9. Kira-kira Di mungkin kita Jakarta. waktu Jakarta, sorry ya, udah cukup malam. Kasihan kita juga mengambil waktu Kak Butet lumayan panjang nih. Barangkali kita kasih satu pertanyaan singkat kalau ada lagi. Yang lain? Tadi Irena kelihatannya mau tanya ya, Irena. Irena? Tapi sikat ya. Nah, satu pertanyaan Singkat singkat, ya. Irena, silakan. Selamat malam Kak Butet. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Iya. Saya pernah baca Kak Butet di media massa mana lupa, udah lama sekali. Nggak nyangka malam ini bisa ngelihat di dalam Zoom. Aduh. Ya, dari tadi saya dengerin. Kapan-kapan ketemu. Ya, saya seumur hidup kan lahir di Jakarta, besar di Jakarta, jadi belum pernah ke Rimba. Jadi dari tadi saya dengerin itu, saya ngelihat jadi teringat film yang kayak film apa judulnya saya lupa, tapi yang tentang suku Amazon. Nah, itu kan masalahnya sama. Mereka adalah masyarakat adat bersinggungan dengan dunia modern. Jadi kalau ada makanan dari dunia modern kayak gula, ya muncullah suatu masalah baru di situ. Yang obatnya pun harus dari dunia modern. Kalau ada hepatitis ya juga harus ada obat dari dunia modern. Itu kan pada akhirnya kalau mereka bersinggungan terus dengan dunia modern, tetapi kehidupan atau mata pencariannya tetap secara adat, seperti yang tadi Kak Butet bilang, life expectancy-nya semakin pendek, usianya rata-rata usia menjadi lebih pendek. Terus mengingat juga mungkin hutan lama-lama makin habis, walaupun mungkin tidak nol ya, tapi makin berkurang. Apakah lama-lama masyarakat adat seperti ini populasinya suatu saat akan punah? Atau mereka punya pilihan kalau mau survive ya harus pindah semua ke dalam dunia modern gitu. Terus pertanyaan kedua, mereka ada fasilitas puskesmas nggak ya? Itu akan menjadi satu masalah lagi kayaknya untuk pemerintah. Apabila semua masyarakat adat bukan cuma di Sumatera ya, mungkin di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Nusa Tenggara juga ada masyarakat adat. Kalau semua harus disediakan sekolah dan puskesmas oleh pemerintah, itu kan merupakan tambahan biaya untuk negara. Sedangkan dari masyarakat ini kalau mereka nggak benar-benar sepenuhnya masuk dalam dunia modern, mereka kan tidak berkontribusi membayar pajak. Gimana kalau menurut Kak Butet? Itu aja sih. Wah, itu pertanyaan panjang itu. Pertanyaannya seru, tapi seru. Ya, jadi pertama memang udah ada banyak kajian yang membayangkan dan memproyeksikan semuanya akan punah. Ya, tetapi kalau memang harus terjadi seperti itu, yang patut diselamatkan adalah pengetahuan mereka. Dan pengetahuan harus bisa diselamatkan jika bahasanya itu harus selamat juga. Makanya ada istilah linguasida akan membuat ekosida. Kenapa? Karena bahasa pengetahuan diturunkan kan pakai bahasa dan tidak bisa sepenuhnya ditranslate gitu. Sentimentalnya beda, maknanya beda, dan pohon-pohon itu banyak pohon-pohon di rimba yang namanya sudah jarang disebut lagi karena pohon itu sudah tidak ada lagi. Nah, jadi itu saling berkaitan. Makanya pemerintah kemarin bikin penggalakan bahasa daerah karena memang mereka sudah dibilang sama UNESCO, kalau bahasa tidak dipelihara,
hilangnya bahasa daerah berbanding lurus dengan rusaknya alam. Dan itu bahkan seperti yang saya tadi bilang, kurikulum nasional bisa berkaitan dengan climate change loh. Karena di situ ada peniadaan bahasa daerah dan pengetahuan lokal. Dengan jam sekolah yang nabrak-nabrak sama aktivitas sehari-hari masyarakat adat aja udah pembunuhan pengetahuan lokal. Nah itu udah baru dari soal oke, kalaupun masyarakat adat ini semua mau berubah, tentu hak mereka kan. Tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang kita bisa pelajarin dari situ. Apa yang bisa kita, karena UNESCO sendiri sudah bilang sama semua negara-negara ketika COVID terjadi. COVID itu terjadi karena ada biodiversitas yang hilang, sehingga rantai makanan tidak sempurna lagi, dan virus keluar dari hotspotnya karena kehilangan semang yang dia makan. Jadi bukan salah si hutannya, tetapi salah orang luar. Kenapa ini virus ini jadi harus makan ke manusia gitu. Akhirnya bisa berinang ke kita. Nah, karena UNESCO bilang harusnya kamu belajar dari masyarakat adat di daerahmu masing-masing. Karena sudah terbukti cara hidup mereka lah yang sustainable dan cara hidup kita tidak. Ini pelajaran yang diambil oleh UNESCO dan banyak negara dari COVID ya. Waktu COVID terjadi, yang paling bertahan hidup itu masyarakat adat. Kita semua yang saling bergantung dengan dunia luar, apalagi yang punya monokrap, yang hanya menanam sawit, yang hanya menanam karet, begitu karet anjlok, nggak punya sumber makanan lagi. Itu yang harus dibantu kemarin oleh banyak pemerintah kan. Tapi orang yang bisa punya ketahanan pangan nggak ngaruh, mau ada apa kayak di luar, mau inflasi, mau apa, dia bisa tetap hidup. Bahkan sekolah kami di Sumba, masyarakatnya itu nyumbang nganterin beras ke kantor-kantor di Pemda. Karena dia tahu orang di kota bisa makan apa ya. Kita kan terus makanannya. Nah, terus kalau soal kayak tadi cerita puskesmas kayak gitu ya. Bukan hanya puskesmas sebetulnya. Contoh yang paling nyata itu di Papua. Setiap minggu masyarakat di Papua di Asmat khususnya tempat kami bikin sekolah di Asmat itu dapat bantuan kadang-kadang dari gereja, kadang-kadang dari kantor pendidikan, kantor Depkes, itu ada uang terus, ada uang apa sih itu namanya, bantuan pangan apa BLK ya, bantuan langsung gitu. Itu jadi setiap minggu mereka jadi tinggal nungguin bantuan doang. Kayak gitu. Nah, kadang kan kalau kayak tadi Rana bilang mereka kan nggak bayar pajak. Kok dikasih bantuan itu kan pengeluaran kayak gitu. Sebenarnya memang betul kalau kita mengeluarkan mereka dan memodernkan mereka, kita sebetulnya membuat ketergantungan baru dan itu biaya tambahan, belum lagi hutannya hilang kayak gitu ya. Tetapi kalau kita melihat sumbangan GDP nggak sesempit itu kalau menurut saya. Kalau kita kan GDP melihat pertumbuhan ekonomi, berapa gaji yang dihasilkan, tetapi kita lupa, kita nggak menghitung apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Orang rimba yang memelihara orang-orang masyarakat adat yang memelihara semua hulu-hulu sungai. Kalau hulu-hulu itu dia nggak pelihara, kalau dia jual itu pohon yang ada di hulu, kita semua nggak dapat air lagi di bawah. Air nggak ada yang sampai ke laut gitu. Terus udara yang baik. Banyak loh negara-negara luar dengan dengan konsep carbon trading ya, ada istilahnya REDD, mungkin ada yang tahu. Jadi negara-negara industri menyewa hutan-hutan di negara kita supaya mereka bisa tetap memproduksi karbon, di pabriknya bisa jalan terus. Supaya dia kayak nggak menghasilkan karbon sampai 4.000 misalnya, karena aku udah nyewa pohon di Jambi berapa puluh hektar bisa menyerap karbon 3.000, jadi aku utangnya cuma 1.000 loh. Karena kan dengan climate COP15 itu ada perjanjian setiap negara nggak boleh lebih dari sekian emisi setahun misalnya. Tapi kalau dia menghasilkannya lebih, dia beli dari yang surplus. Kayak negara kita kan enggak. Kita punya hutan, punya industri, tapi hutan kita masih lebih banyak. Jadi kita plus gitu. Aku beli deh hutan kamu dengan cara aku sewa deh 10 tahun. Pangeran Charles saja punya hutan kok di Jambi yang dia sewa 30 tahun, apa 50 tahun aku lupa. Jadi kayak gitu, itu kan sebetulnya permainan-permainan aja dan apa ya, menurut aku ya itu yang tidak dilihat orang. Itu GDP yang seharusnya bisa dihitung loh. Itu masyarakat adat yang menyumbang itu kepada negara kita. Tapi nggak dianggap kayak bayar pajak. Itu banyak banget udara, air, buah-buahan, bahkan obat-obatan banyak yang dari sana orang beli gitu ya, jenis-jenis
kimia yang dihasilkan dari getah-getah buah tertentu, buah jernak, buah rotan misalnya. Tapi memang nggak kelihatan kayak gitu. Biodiversitas yang berkurang gara-gara kita juga kayak gitu. Itu peran-peran itu harusnya dilihat menurut aku. Dan kekayaan mereka kayak misalnya kita di luar beli aqua, kita pernah kalkulasi loh, mereka tuh rata-rata per keluarga penghasilannya bisa 23 juta apa sampai 30-an juta. Jauh lebih besar dari UMR orang Jakarta. Kalau hartanya divaluasi ya, pohonnya berapa, minum aquanya berapa, karena air sungai di Rimba tuh bersih, walaupun keruh sekalipun bisa langsung diminum, karena mereka nggak pernah buang air besar, air kecil di sungai, itu pantang. Nggak boleh buang bahan kimia apapun ke sungai. Jadi sungai itu dia percaya sebagai arus lalu lintas para dewa, jadi nggak boleh dikotorin, bisa langsung diminum. Belum daging yang dimakan setiap hari, jauh lebih besar dari rata-rata orang Jakarta makan daging setiap harinya. Dagingnya organik, gratis. Dan ini masih baru gitu, fresh. Jadi mereka sebetulnya kualitas hidupnya tinggi, walaupun life ekspektasinya rendah. Karena begitu sakit, lewat. Kalau kita kan sakit dikit ke dokter. Orang Rimba di sakit pertamanya banyak yang langsung meninggal. Coba kita udah berapa kali sakit seumur-umur, udah berapa kali ke dokter, harusnya udah meninggal berkali-kali. Jadi ada yang literatur yang bilang begitu, walaupun kita melihat hunter-gatherer ya, pemburu peramu ini usia harapan hidupnya rendah, bukan berarti kalau kualitas hidup kita orang kota lebih tinggi, karena kalau kita nggak divaksin, mungkin kita juga udah mati dari dulu gitu. Kalau kita diberi cara hidup seperti dia, terus nggak divaksin gitu, nggak vitamin segala macam. Itu mungkin yang aku mau bilang sih, Irena, mereka juga nggak bayar pajak, tetapi mereka menyumbang banyak buat Indonesia ini. Iya. Invaluable, tidak bisa dihitung. Ya, jadi kontribusinya lebih pada hal-hal yang intangible. Ya. Tapi menarik tadi Kak Butet yang pertama bilang tadi itu yang paling benar, yang paling menarik, bahwa pengetahuan tidak mungkin dilestarikan jika bahasanya tidak dilestarikan. Ya, bahasa diterjemahkan beda, feelingnya beda. Iya. Ya. Kalau anak-anak sekarang banyak yang bisa berbahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia lagi, itu ke-Indonesianya hilang. Kalau menurut aku. Terkikis. Ya, benar. Itu sebetulnya menyedihkan, terutama di Jakarta ya, karena di Jakarta Indonesia, walaupun pintar bahasa Inggris harus bisa. Tetap harus bisa bahasa ibunya. Di Jakarta udah banyak sekolah internasional gitu, jadi teman-teman saya pun banyak yang anak-anaknya itu bahasa Indonesianya kagok atau kurang gitu. Tapi ada jaksel istilahnya ya, bahasa jaksel. Iya, malah bisanya bahasa Inggris. Bahasa Jaksel lebih Jaksel itu dicampur-campur sama bahasa Indonesia. Sebetulnya bisa bahasa Indonesia, cuma dicampur-campur. Tapi yang beberapa teman saya, anak-anaknya itu emang murni nggak bisa bahasa Indonesia. Inggris doang, karena dari TK di sekolahnya international school. Nah, buat saya harusnya semuanya tetap bahasa Indonesia. Sebetulnya kasihan juga loh Kak Butet yang kayak gitu, sebab ini pada akhirnya anak-anak ini nanti begitu besar, mereka akan menjadi asing di negaranya sendiri. Iya, dengan dirinya pun jadi asing. Banyak ini teman-teman aku yang pada saat di Australia udah gede, dia marahin mamanya, kenapa aku nggak bisa bahasa Indonesia? Lah dulu kamu nggak mau diajarin, kenapa mama nggak paksa? Aku malu. Aku dikira orang Indonesia tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Setiap pulang ke Indonesia, semua ngajak bahasa Indonesia, terus bilang, I can't speak Indonesian. Terus orang ngeliatin lah muka lu Indonesia. Malu, jadi kayak krisis identitas, kan kasihan. Cuma kalau bisa dua akan lebih bangga gitu loh. Bukannya nggak boleh, harus kita bahasa Inggris, tapi kamu kan orang Indonesia gitu. Ya harus, sayang sih. Ya inilah nanti kita harus ingetin orang-orang di sekitar kita. Ya namanya bahasa ibu atau bahasa bapak lah, kalau bapaknya Indonesia harus tetap. Bisa. Kecintaan itu nggak bisa ada kalau bahasanya hilang. Betul. Saya punya kasus dengan mungkin kita ini mengingat waktu sudah jam 9 lewat, ini banyak yang sudah cukup malam. Pembicaraannya memang seru banget nih kayaknya, barangkali nanti ada kesempatan lagi untuk ketemu dengan Butet lagi ya. Kita foto dulu sekali yuk. Ya, kita foto dulu sebelum udahan. Kita kalau bisa ketemu offline dong dengan Butet. Kalau kita harus ke Holland, harus ke Belanda. Di Indonesia nanti. Iya, nanti kalau ke Indonesia. Lupa ya, kalau ke Indonesia mampir-mampir.
Yang Oke, ada aku bukunya siapa? aku foto. Ya, tunggu. Semua pegang bukunya. Siapa yang pada punya buku Mona yang nggak lagi kelihatan sama Mbak Uli. Nggak kelihatan. screen-nya? Tunggu, screen-nya kabur. Oke. Oke, 1, 2, 3. Mutik kabur. Oke, 1, 2, 3. Yes. Thank you. Thank you. Terima kasih Terima sekali. kasih banyak. Butet, seru Butet, untuk banget. waktunya. Terima kasih untuk semua masukannya, untuk Terima semua kasih insight semuanya. dari Terima buku. kasih Kak Butet. Semoga Terima sukses. kasih. Terima kasih Herda. Thank you. Ya. Ketemu next meeting ya. Malam. Untuk kontak Butet, untuk urusan yang lain-lain lewat Lili aja. Ya Kalau boleh lewat bisa. Lili, Oh iya, nanti aku titip proposal. ya. Ya, boleh. Nanti kita share. Ya. Boleh. Thank you. Oke. Thank you Butet again.